Selamat berjumpa lagi dengan ulasan berita dari Bang Fei. Bersama saya Sofi. Sebelum mulai ulasannya, kami mohon uluran tangannya dari semua untuk subscribe channel kami dan bagikan videonya. Terima kasih banyak. Ulasan kita hari ini mengenai koalisi-koalisi ambiar pengusung Capres-Cawapres. Telah digadang-gadang akan melakukan koalisi untuk memenuhi presiden threshold 20% pada pemilu tahun 2024 mendatang. Koalisi Gerindra PKB terindikasi bakal bubar sebelum waktunya, seperti bunga yang layu sebelum berkembang. Indikasi ini terlihat dari pernyataan Ketua PKB, yang mana masih tersirat keinginan untuk menjadi capres pada pemilu tahun 2024 tersebut. Sementara, Gerindra juga tidak akan memberikan jatah capres tersebut kepada PKB karena cukup logis kalau Gerindra mengusungkan capres daripada cawapres dengan nilai elektoral mereka yang jauh di atas PKB. Keinginan Ketua PKB tersebut ditegaskan lagi bahwa pencalonannya tersebut adalah hasil keputusan dari Muktamar PKB yang memberikan mandat kepadanya untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Melihat situasi ini, bisa dibayangkan bagaimana koalisi yang mereka bangun ini terlihat belum solid karena masih banyak titik-titik tidak kesepakatan yang masih mengisi ruang antara kedua partai tersebut. Apalagi, pernyataan Ketua PKB tersebut juga menegaskan bahwa koalisi ini masih bersifat sementara atau belum final, karena menurutnya finalnya nanti pada waktu pendaftaran Capres-Cawapres pada bulan September nanti, dalam kondisi yang masih serba cair ini. Memang semua partai masih melakukan kalkulasi-kalkulasi, menimbang, dan memperhitungkan kemungkinan keberhasilan yang akan mereka peroleh di pemilu tahun 2024 tersebut. Bukan hanya masalah penaklonan saja, karena mereka juga harus mempertimbangkan perolehan suara secara umum untuk memastikan mereka memiliki elektoral yang cukup untuk menguasai DPR, syukur-syukur tidak tersungkur dan menjadi terdepak dari DPR. Hal ini barangkali lebih realistis untuk mereka pertimbangkan sementara waktu ini. Melihat perkembangan bahwa kemungkinan untuk menduduki posisi nomor 1 di Indonesia ini akan dirasa teramat berat. Dengan menguasai DPR, mereka juga akan mendapatkan banyak keuntungan, baik dari segi elektoral maupun dalam memastikan berbagai kebijakan bagi bangsa ini, dan kemungkinan untuk mendapatkan posisi di kabinet juga menjadi lebih terbuka lebar. Langkah ini akan menjadi lebih bijaksana, sembari mereka benar-benar mempersiapkan kader mereka untuk periode berikutnya. Keterburu-buruan dan ketergesa-gesaan dalam memutuskan langkah sekarang ini akan memberikan efek yang bisa kurang baik bagi masing-masing partai tersebut. Sementara itu, Koalisi Indonesia Bersatu juga memperlihat ketidakpastian mereka, karena sampai sekarang mereka belum juga mempunyai keberanian untuk mengajukan calon pasangan mereka. Atau mereka masih saling intip di antara mereka jika ada salah satu dari mereka yang melakukan manuver-manuver yang akan menambah runyam koalisi mereka. Sebagaimana dalam ulasan sebelumnya, telah dibahas mengenai para kader, baik dari Golkar, P3 maupun PAN, yang boleh dibilang membelot dan lebih memilih untuk mencalonkan Anies. Gejolak di internal mereka ini tentu bukan tidak menjadi masalah internal masing-masing partai, bisa juga nantinya koalisi ini menjadi koalisi ambiar juga. Sementara itu, PKS dan Demokrat walaupun belum resmi, tapi beberapa orang dari tim kecil mereka telah memberikan semacam klarifikasi perkembangan koalisi mereka, meskipun sama saja belum resmi mendeklarasikan, telah sepakat akan melakukannya awal tahun depan. Lalu, bagaimana dengan PDIP? Kemanakah mereka atau bagaimanakah mereka walaupun terlihat masih tenang? Tapi ingat, air yang tenang itu bukan berarti tidak dalam. Spekulasi-spekulasi yang berkembang tentu sedikit memberikan gambaran kondisi mereka. Pengusungan Puan barangkali akan cukup memberatkan mesin partai mereka, tapi di sisi lain kepercayaan diri mereka yang tinggi tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Bisa saja mereka memajukan Puan dan Ganjar, walaupun tidak terlihat idealis. Mengingat bagaimana Ganjar juga menginginkan menjadi capres, dan itu sedikit merusak situasi internal PDIP,
Tapi pilihan ini bisa jadi pilihan terakhir mereka untuk menghadang laju Anies. Sebelumnya telah diulas juga. Pada akhirnya tetap cuma 2 calon pasangan capres-wapres, tapi di luar skenario 2 calon yang sebagaimana diperbincangkan selama ini. Masih panjang waktu. Tapi makin sedikit kesempatan untuk mengkalkulasi dan berspekulasi. Mari kita lihat bersama bagaimana pergerakan partai-partai ini menjelang September nanti. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa lagi.